Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana Aulia Nugraha Putri, dari Prodi Hukum. Tujuan saya membuat video ini sebagai prasyarat mengikuti ujian capaian pembelajaran mata kuliah hukum semester keempat oleh dosen pengampu Pak Afriansa Tanjung. Topik presentasi yang saya dapat adalah alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Alat bukti elektronik merujuk pada informasi atau data digital yang digunakan untuk membuktikan atau membantah suatu fakta dalam proses hukum. Ini mencangkup eh, berbagai jenis data digital seperti dokumen elektronik, rekaman video, dan audio, metadata digital forensik, jejak digital, transaksi keuangan elektronik, dan sebagainya. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara bukti ini dikumpulkan, dipresentasikan, dan diterima di dalam ruang sidang. Nah, berikut contoh alat bukti elektronik yang sering digunakan dalam peradilan pidana. Yang pertama, dokumen elektronik itu termasuk email, pesan teks, dokumen digital, dan file-file lain yang dapat dihasilkan atau disimpan secara elektronik. Nah, yang kedua, rekaman video dan audio. Dan buktinya berupa rekaman video dan audio yang dihasilkan oleh kamera pengawas, ponsel, atau perangkat perekam lainnya. Yang ketiga, metadata eh, terkait dengan suatu file atau data seperti tanggal pembuatan, perubahan terakhir, atau informasi tentang pencipta yang bisa menjadi bukti kunci, membuktikan keaslian dan integritas bukti elektronik. Keempat, bukti digital forensik, yaitu analisis mendalam terhadap perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, memulihkan, dan memeriksa bukti elektronik yang relevan. Nah, forensik digital ini mencakup pemeriksaan hard drive, analisis malware, dan penelusuran jejak digital untuk mendukung penyelidik dan peradilan. Yang kelima, jejak digital, yaitu terkait dengan eh, aktivitas online seseorang, seperti login akun, penggunaan kartu kredit, atau interaksi di platform sosial. Yang keenam, bukti transaksi keuangan elektronik, seperti transfer bank, pembelian online, atau penggunaan kartu kredit. Nah, informasi ini dapat membantu dalam kasus pidana terkait dengan keuangan atau pencucian uang. Nah, yang ketujuh, pencatatan komunikasi elektronik, seperti pencatatan percakapan telepon pesan teks atau email yang dapat digunakan sebagai bukti dalam penuntutan. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan perangkat elektronik, yaitu seperti komputer atau ponsel cerdas terduga untuk mendapatkan bukti yang dapat digunakan dalam peradilan. Nah, legalitas alat bukti elektronik. Legalitas alat bukti elektronik diatur dalam eh, bab 3 tentang informasi dalam Undang-Undang ITE. Nah, dokumen dokumen tanda tangan elektronik serta pasal 44 UU ITE, pasal 5 UU ITE disebutkan yaitu satu, informasi elektronik atau dokumen elektronik
atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pengaturan alat bukti pada perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diatasi oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa undang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Oke. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Oke, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Pasal 5 ayat 3 UU ITE yaitu informasi atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Sistem elektronik diatur dalam pasal 15 sampai dengan 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik 1 andal, aman, dan bertanggung jawab. 2. Dapat menampilkan informasi atau dokumen elektronik secara utuh. 3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Yang keempat, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam pasal 5 ayat 4 dan pasal 43 UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Sistem peradilan pidana, terutama alat bukti elektronik, merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk jadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan
pelaku serta dibuktikan di peradilan pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan sistem peradilan pidana, terutama dalam sistem peradilan pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu satu, mencegah kejahatan; dua, menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif; tiga, peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan; empat, putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan; lima, disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah; lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana. Nah, prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan. Pasal 5 ayat 2 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materialnya diatur dalam pasal 6, 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Nah, dua unsur ini akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity. Sifat ini dapat dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkannya. Berkenaan dengan keautentikan suatu tanda tangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya. Pertama, jika tanda tangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan. Dua, jika tanda tangan elektronik belum dapat terpercaya dan salah satu pihak tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem. Sehingga hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem. Ketiga, jika tanda tangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan. Keempat, jika tanda tangan elektronik telah terakreditasi dan ada pihak yang menyanggah, maka pihak yang menyanggah harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atas atau kesalahan prosedur. Nah, prakteknya dalam proses persidangan, dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Debra L. Schindler, sebagaimana dikutip oleh Ramianto, mengemukakan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan. Itu pertama, alat bukti harus kompeten sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang certified, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik menjadi terjamin autentikannya. Dua, alat bukti harus relevan. Dan yang ketiga, alat bukti harus material. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Menurut pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus terbentuk, tertulis, atau asli. Informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Nah,
Merujuk pada keterangan fungsional atau pada non-fungsional, maka informasi atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat. Nah, pada prakteknya, dokumen bukti elektronik ditampilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil cetaknya, menghadirkan perangkat pembawa bukti elektronik tersebut, dan menunjukkan data di dalamnya secara langsung. Tidak adanya aturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana seharusnya bukti elektronik ditampilkan di persidangan. Nah, dalam praktik, selain permasalahan pembuktian di persidangan, terdapat beberapa kendala, yaitu kendala pembuktian dalam hukum acara. Nah, yang kedua, sikap hakim yang masih beragam dalam memandang alat bukti elektronik. Yang ketiga, cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik. Yang keempat, autentifikasi eh, alat bukti elektronik. Yang kelima, tanda tangan elektronik. Nah, hukum acara formil tidak mengatur secara spesifik tentang alat bukti elektronik sebagai bagian alat bukti di persidangan. Hal itu secara limitatif telah tertuang dalam pasal 164 KIR 284 BG, PDB, meskipun demikian dalam prakteknya eksistensi alat bukti elektronik telah diakui sebagai bagian dari pembuktian material. Karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, dan hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keabsahan alat bukti elektronik telah diakui oleh UU ITE yang merupakan paradoks dan budaya milenial. Nah, eksistensi dan peran alat bukti elektronik merupakan petunjuk yang dapat membantu hakim untuk menggali dan mengungkap sebuah fakta di persidangan. Nah, terdapat beberapa kualifikasi untuk menilai alat bukti elektronik di persidangan, yaitu harus kompeten, terjamin validitasnya, harus relevan, dan harus material. Nah, dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti di persidangan, tentunya akan memudahkan hakim dalam memberikan putusan yang adil sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.